Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar mengenai kegawat daruratan persalinan sungsang dan vakum ekstraksi kepala di dasar panggul pada kasus kegawat daruratan. Yang akan kita bahas pertama itu yaitu sungsang gitu. Jadi sungsang itu dia memang ininya membujur ini ya, secara membujur seperti ini. Kemudian pada bagian fundusnya ini dia itu ada kepala, kemudian di bagian bawahnya itu terabanya adalah sakrum. Nah, ini nanti adalah jenis-jenis dari sungsangnya itu sendiri. Ada yang komplit, ada yang votling, ada yang frank. Nah, ini yang sudah saya terangkan tadi, definisinya dia letaknya bujur, kemudian presentasi bokong atau ekstremitas bawah, bisa itu kaki, kemudian kepala pada fundus. Nah, tipe sungsang ini tadi yang seperti gambar yang di awal tadi, ada frank yaitu dia bokong murni. Biasanya ini yang paling tinggi pada kasus sungsang ini posisinya adalah posisi frank atau bokong murni, yaitu sekitar 50 sampai dengan 70% pada persalinan pada kehamilan dengan posisi sungsang. Kemudian yang kedua ada komplit yaitu bokong kaki sempurna. Nah, ini insidennya dia sekitar 5 sampai dengan 10% itu dari kehamilan dengan letak sungsang. Kemudian yang ketiga ada votling atau incomplete. Ini bokong kaki tidak sempurna atau bisa disebut dengan presentasi kaki gitu. Ini insidennya sekitar 10 sampai dengan 30% pada kehamilan dengan posisi sungsang. Nah, ini tadi gambarnya. Dia kalau yang komplit brah gitu, ini komplit brah itu artinya tadi presentasi apa? Presentasi bokong kaki sempurna. Nah, ini nanti pada saat kita melakukan PT ini kita ketemukan bahwa di sini ada bokong sakrumnya, vitrohunter, kemudian juga akan teraba di samping kiri atau di samping kanan itu dia akan teraba kaki. Nah, ini kalau dia yang tipe votling atau dia incomplete. Incomplete breh itu tadi yang dia letak bokong tidak sempurna itu. Letak bokong tidak sempurna, terus kemudian atau bisa ekstremitas bawah ini posisinya ini sungsangnya, tapi pada saat dilakukan VT ini kok terabanya adalah kaki atau teraba bokong dan jari-jari kaki itu. Nah, ini dia yang dinamakan dengan frank atau dia itu presentasi bokong murni. Ini frank. Jadi pada saat diraba itu ya benar-benar murni, dia hanya bokong saja gitu yang teraba gitu. Ini gambarannya agar kalian paham. Ingat tadi ada apa? Komplit, ada votling, ada frank. Kalau misalnya pada saat diraba dia hanya teraba sakrumnya saja, artinya sakrum atau sakrum, kemudian pada saat sakrum itu kok pada saat masuk kok ndelalahe, kita bisa masuk ke anusnya gitu, kayak bibir atau kayak mulut gitu. Nah, itu bisa dipastikan bahwa itu posisi frank atau dia posisi yang benar-benar bokong murni gitu. Nah, kalau dia yang votling itu tadi dia bisa votling atau incomplete breh itu dia bisa pada saat di VT itu dia yang paling rendah itu ada satu kaki atau teraba bokong dan kaki. Ini dia votling gitu. Atau bahkan teraba kaki gitu. Itu votling. Kalau dia komplit itu pada saat dia itu komplit itu kan dia berarti tadi adalah presentasi bokong kaki sempurna gitu. Jadi pada saat di di VT itu dia akan teraba bokong dan di samping kanan kirinya itu dia akan teraba kaki-kakinya. Itu. Nah, insidennya ini 3 sampai dengan 4% dari total kehamilan. Insiden untuk presentasi bokong gitu. Meningkat di usia kehamilan 7 sampai dengan 10% pada 32 minggu. Kemudian 25% sampai dengan 35% itu pada usia kurang dari 28 minggu. Nah, biasanya di usia-usia ini, di kurang dari 28 minggu itu bayi masih longgar, uterusnya masih
masih apa size-nya itu masih bisa buat muter gitu, sehingga kalau misalnya masih kurang dari 28 minggu ini bisa besar kemungkinan bahwa bayi tersebut dia bisa muter gitu, menjadi presentasi bokong gitu. Itu karena memang apa namanya uterusnya itu dia masih longgar untuk memutarnya itu masih gampang gitu. Nah, kalau dia sudah kehamilan yang cukup tua 35 minggu itu kok nampaknya janin sudah agak agak kesulitan lagi untuk dia memposisikan diri dengan benar gitu, bahwa kepala di bawah gitu. Cuma ya tergantung juga dengan berat berat bayinya. Kalau misalnya berat bayinya itu dia kecil itu, dia resiko untuk muter-muternya itu lebih lebih tinggi gitu, lebih banyak gitu untuk menjadi dia sungsang. Kemudian, nah etiologi presentasi bokong ini ada idiopatik, kemudian prematur dari ukuran kepala sama tubuh, terus kemudian abnormalitas dari rahim atau kelainan struktur pelvis itu yang artinya bisa jadi pelvisnya itu sempit, atau mungkin ada yang bentuknya apa namanya ginikoid atau apa gitu, yang sehingga dia bisa menyebabkan si bayi tersebut dia tidak bisa muter gitu di posisi bawahnya, itu bagian bawahnya adalah kepala. Atau uterine fibroid ini ada apa namanya benjolan-benjolan, mungkin ada tumbuh seperti mioma tapi dia yang non kanker itu, sehingga massa yang ada di perut sehingga menambah apa ya, menambah massa yang ada di uterus gitu. Jadi semisal ini sudah ada bayi wes ono plasenta, nah ditambah ada fibroidnya gitu. Nah, itu akan menyebabkan si bayi itu susah bergerak menempatkan diri gitu. Kelainan janin atau polyhydramnion sama kehamilan ganda. Ini terus kemudian diagnosisnya adalah persepsi gerakan oleh ibu gitu. Nah, biasanya kalau misalnya dia itu presentasi kepala, kemudian nendang-nendangnya itu dia biasanya di bagian atas, di bagian kanan kiri. Nah, kalau presentasi apa namanya bokong ini, dia itu nendang-nendangnya itu bisa di bagian bawah gitu. Terus kemudian pada saat leopard itu ditemukan tadi, pada saat diraba di bagian fundus itu kok terabanya melenting gitu, melenting keras, itu yang artinya dia adalah kepala. Kemudian pada bagian bawah itu diraba itu leopardnya itu kok dia agak-agak tidak tidak keras gitu ya, dia agak-agak empuk gitu. Nah, itu berarti dia sakrum. Kalau dari diagnosis dipilihnya uh, dari apa namanya leopard. Kemudian DJJ dapat diauskultasi di atas umbilikus. Nah, ini di atas umbilikus ini nih, ini untuk DJJ nih gitu. Karena kan posisinya di sini kepala, di sini dia adalah apa namanya punggungnya, entah dia punggung kanan atau dia punggung kiri gitu. Nah, ini biasanya DJJ-nya itu ditemukan di atas umbilikus. Kalau dia presentasi kepala, dia pasti akan di bawah umbilikus di sini atau di bagian sana gitu. Tapi kalau dia presentasinya sungsang itu ditemukannya di atas umbilikus gitu. Kemudian pemeriksaan vagina itu artinya pemeriksaan dalam gitu. Jelas pada saat melakukan pemeriksaan dalam itu yang didapat adalah sakrum itu tadi. Jadi pada saat dimasukkan gitu, kok terabanya adalah sakrum, atau kalau enggak kita bisa masuk ke dalam anusnya gitu. Nah, kalau dari USG ya jelas itu bisa terlihat sekali gitu ya. Nah, kriteria trial of labornya ini adalah kriteria-kriteria yang bisa kita lakukan untuk kita coba melakukan pemeriksaan pelahiran secara normal gitu, yaitu presentasi frank atau bokong komplit atau bokong murni. Itu bisa kita coba untuk kelahiran secara pervaginan gitu. Cuman tidak menutup kemungkinan kalau misalnya kondisi kegawat daruratan dengan posisi complete bridge atau dengan posisi frank bridge atau dengan posisi infloating atau incomplete, itu pun juga bisa kita lahirkan secara pervaginam gitu. Tentunya ya TBC-nya kita harus melihat gitu. TBC-nya 2.500 sampai dengan setidaknya 3.500 lah Pol. Kalau 4.000 ini adalah ukuran-ukuran di luar negeri di mana dia ibu hamilnya itu lebih tinggi. Kalau di tempat kita itu kan rata-rata ibu hamil ya 150, 155, 160 gitu ya. Itu. Nah, jadi kita bisa melakukan percobaan persalinan itu kalau TBC-nya di sekitar 2.500 sampai dengan 4.000 gram gitu. Cuman biasanya kalau di apa namanya di tempat kita itu ya, kalau misalnya memang kondisinya
terjadi kegawat daruratan, mau tidak mau kita harus melakukan persalinan, ya kita tolong gitu. Tapi kalau sudah 4.000 ini, nampaknya sudah besar sekali gitu. Kalau misalnya ibunya pendek dengan dia melahirkan 4.000, wah ini luar biasa, panggungnya seperti apa gitu. Karena kan kalau misalnya ibu pendek itu panggungnya pasti juga akan mengikuti bentuk tubuhnya gitu. Jadi kok nampaknya ya agak-agak riskan juga kalau misalnya dia dilahirkan di 4.000 gram gitu. Jadi yang berani ya 3.500 lah, itu sudah sangat sangat besar bayinya gitu. Nah, USG untuk konfirmasi letak dan tipe presentasi bokong itu tadi untuk kita mengerti French-K, kemudian complete K atau incomplete K gitu. Kemudian menilai posisi kepala. Kemudian nah kita harus ini memperkirakan berat janinnya. Kemudian menilai adanya IUGR dan kelainan kongenital. Kemudian menilai volume cairan amnion dan konfirmasi di mana letak plasentanya gitu. Ini menutupi atau tidak. Jadi memang USG itu tidak hanya digunakan untuk mengetahui jenis kelamin gitu ya, tapi sebenarnya USG ini lebih penting adalah letak plasenta, kemudian cairan amnionnya itu masih banyak atau enggak, atau cairan ketubannya itu masih banyak atau tidak, kemudian posisi kepalanya di mana, bagian bawahnya apa, kemudian plasentanya kondisinya seperti apa gitu, masih bagus atau memang sudah mengalami kalsifikalis gitu. Kemudian kontraindikasinya, adanya kontraindikasi persalinan ibu atau bayi jelas. Kemudian presentasi bokong atau fottling. Bokong atau fottling tadi yang incomplete itu tadi, kaki dulu yang keluar itu, atau hiperektensi kepala janin. Tidak ada surat persetujuan, tidak ada pelayanan kesehatan ibu yang berpengalaman. Gitu. Artinya nek urung pernah melahirkan sungsang ya rotok-rotok medeni juga gitu deh untuk kita melakukan persalinan secara sungsang, kecuali kalau memang harus kondisi kegawat daruratan itu yang memang pada saat datang kok sudah pembukaan lengkap, apa namanya, bagian bawah itu sakrum, kemudian dia sudah ngeden, sudah terlihat sakrumnya, sudah terlihat vitrokanternya, ya mau tidak mau kita harus melakukan pertolongan persalinan gitu. Kemudian manajemen pada persalinan. Rencana melahirkannya itu di rumah sakit, kemudian masuk dengan persalinan dini atau ruptur membran, pengawasan janin yang ketat, epidural dan unformed usual indication, itu artinya yang dia bisa disuntik tidak sakit itu. Kemudian PT pada room untuk menyingkirkan prolaps tali pusat, jelas. Ini jadi pada saat apa namanya, di VT itu kalau kita sudah teraba tali pusat, wes itu artinya ya sudah kita tidak bisa melahirkan secara pervaginan gitu. Takutnya nanti dia terjadi prolapsus tali pusat, kemudian janinnya malah tidak bisa bernafas, akhirnya dia nanti fetal distress dan malah meninggal gitu. Terus kemudian kemajuan persalinan yang baik itu, terus induksi dan augmentasi diperbolehkan. Jadi bisa dilakukan induksi itu untuk menjaga kontraksinya gitu. Kemudian manajemen saat persalinan, ada petugas yang berpengalaman dalam resusitasi neonatus. Kemudian yang kedua, kandung kemih ini memang harus kosong. Kemudian yang ketiga, petugas bersalin yang berpengalaman dalam menolong persalinan sungsang. Nah, 3 tahapan penting ini dari persalinan sungsang ini ya. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama adalah fase lambat pertama, kemudian yang kedua adalah fase cepat, kemudian yang ketiga adalah fase lambat kedua. Fase lambat pertama ini adalah lahirnya bokong sampai dengan umbilikus scapula. Scapula itu tadi ini loh Dek, bagian belakang tangan ini scapula. Terus kemudian fase cepatnya ini adalah lahirnya dari umbilikus sampai dengan ke mulut. Itu adalah fase cepat dan ini harus dilahirkan apa namanya? Dan ini harus dilahirkan sekitar 8 menit gitu. Kalau misalnya lebih dari itu, bisa dia kemungkinan terjadi after coming head. After coming head itu apa? After coming head itu artinya kepala tertinggal gitu. Jadi bisa lepas kepalanya gitu. Jadi wes keluar badannya, kepalanya ini dia masih tertinggal di dalam rahim, di dalam uterus gitu. Itu yang apa namanya? Yang kita harus hati-hati pada saat fase cepat ini karena kita hanya punya waktu 8 menit atau 1 sampai dengan 2 kali kontraksi lah. Itu setidaknya kepala harus sudah lahir karena kalau tidak lahir ditakutkannya nanti dia akan terjadi yang namanya after coming head gitu. Atau kepala tertinggal di dalam uterus gitu ya. Gimana kalau misalnya nanti tertinggal gitu ya, mau tidak mau ya Allah naudzubillah min dzalik gitu ya.
itu nanti apa namanya dipotong, kemudian kepala dilahirkan sendiri itu dan harus SC gitu, dan itu mindon gawe nih gitu, ibunya sudah kesakitan itu ngejen, kemudian kita harus melahirkan kepala bayinya gitu, kepala bayinya masih tertinggal di uterus dan itu sudah kondisi meninggal gitu. Itu kan tidak hal yang sangat 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 tidak kita inginkan gitu. Terus kemudian yang ketiga adalah fase lambat kedua, lahirnya mulus sampai dengan seluruh kepala. Ini. Jadi kalau misalnya memang kita melakukan pertolongan persalinan susah itu yang dibutuhkan adalah apa? Adalah ketenangan lahir batin gitu. Nah, pertolongan sungsang ini yang pertama tadi memastikan pembukaan lengkap, kemudian melahirkan bokong kaki, mengontrol tali pusat, kemudian melahirkan bahu lengan, dan terakhir adalah melahirkan kepala gitu prosesnya. Kalau misalnya dia itu presentasi kepala kan yang dilahirkan pertama adalah kepala, kemudian setelah kepala itu kan bahu, kemudian kita tangga susur itu bagian punggung, baru kaki gitu kan. Nah ini kebalikannya dari presentasi kepala. Nah ini teknik pertolongan persalinannya ada spontan. Yang pertama spontan itu tekniknya namanya brah. Kalau brah ini gagal maka kita harus melakukan manual aid. Ingat, jadi teknik pertolongan persalinan itu ada spontan dan ada manual aid. Spontan itu namanya tekniknya adalah brah. Kemudian kalau manual aid itu nanti kita ada low set, ada klasik, ada Muller. Kalau dia yang low set, dia itu diputar 180 derajat. Jadi bayi semisal misal ini bayi gitu, nah diputar gini, kemudian dikembalikan lagi diputar gini. Ini untuk mengeluarkan bahunya gitu. Ini low set, jadi pemutaran 180 derajat. Nah, kalau caranya klasik itu yang kita keluarkan adalah bahu posterior terlebih dahulu. Itu kita keluarkan. Kemudian setelah bahu posterior kita keluarkan, baru kita mengeluarkan bahu anterior. Kemudian kalau teknik Muller ini yang kita keluarkan adalah bahu anterior dulu, baru dia bahu bagian posterior dulu gitu. Atau ya ini nanti kita bisa berkolaborasi di sini. Nah, setelah selesai manual aid ini mengeluarkan bahu, maka kita yang harus kita lakukan adalah melakukan pengeluaran kepala dengan teknik Morrisio. Itu tadi. Jadi teknik pengeluaran kepala itu disebut dengan Morrisio. Gitu ya. Jadi langkah-langkahnya itu tadi gitu. Ada fase lambat, fase cepat, fase lambat lagi gitu. Itu ingat, jadi teknik pertolongan persalinan kalau kita sudah masuk ke manual aid, artinya kita harus dipasangkan ke pengeluaran kepala atau Morrisio. Kalau spontan brah ini ya dia bisa keluar sendiri, nanti ada gambarnya di sini ya. Ini harus kalian perhatikan di sini. Ada spontan, ada manual aid, ada lock set, ini tadi pertolongannya adalah diputar 180 derajat, kemudian klasik, kemudian dia Muller. Gitu. Kalau klasik yang dilahirkan adalah bagian posteriornya dulu, bahu posterior, kemudian bahu bawahnya, kemudian kalau dia yang Muller itu yang dilahirkan adalah bahu anteriornya dulu. Kalau kita ingat klasik, klasik itu kan berarti lampau, berarti terdahulu, berarti belakang. Berarti yang kita lahirkan adalah bahu belakang dulu, baru bahu depan. Itu ya. Nah, kemudian dikombinasikan dari manual aid ini untuk mengeluarkan kepala, kita harus menggunakan teknik Morrisio. Itu. Lanjut. Nah, ini adalah contoh gambar-gambarnya. Seperti ini. Nah, ini yang digambarkan ini dia adalah apa tadi? Posisi apa nih gambarnya? Komplit ya, bokong murni. Ini seperti ini. Penurunannya gitu. Turun, dia masuk sakrum, kemudian keluar gitu. Terus ini turunnya bokong. Nah, ini penurunannya bokong seperti ini posisinya. Ini paha ya, ini ilustrasinya ini paha. Ini keluar seperti ini, seperti ini. Nah, sampai dengan seperti ini gitu. Nih, ini seperti ini. Prosesnya ini luar biasa gitu ya. Nah, ini proses penurunannya. Nah, ekspulsi spontan ke umbilikus, kemudian sakrum dengan lembut diarahkan ke depan, kemudian
Singleton bridge atau dikontraindikasikan, SC diindikasikan jika terjadi kegagalan turun atau eksklusi spontan. Itu tadi kalau dia tidak bisa berhasil turun ya sudah kita lakukan SC, itu dirujuk, kemudian apa namanya di rumah sakit itu sudah harus situ, persiapan situ atau SC secara cepat. Gitu. Nah, ini pelonggaran tali pusat. Gitu. Jadi pada saat Hunter ini di depan vulva, kemudian dia sampai dengan ke skapula, ini skapulanya, ini kemudian kita lakukan pelonggaran tali pusat. Dilonggarkan tali pusatnya, kemudian setelah itu, ini fase apa tadi? Fase cepat, kemudian fase lambat. Kemudian masuk ke fase cepat, itu tadi mengeluarkan dari umbilikus ke mulut. Kemudian setelah itu baru dari apa namanya masuk lagi ke fase lambatnya gitu. Nah, skapula itu di bagian sini nih. Nih. Di bagian sini. Nih, skapula. Jadi ingat ya, fase lambat tadi kan berarti dari bokong sampai dengan ke umbilikus sampai ke skapula. Ini fase lambat dia gitu. Jadi ya biarkan kalau kita mau menolong secara spontan bisa secara spontan, biarkan saja ini. Dia keluar sendiri dulu gitu. Terus kemudian setelah dia keluar seperti ini, kita kendorkan apa namanya tali pusat, kemudian kita masuk pada fase cepat itu untuk mengeluarkan dari umbilikus tadi ke bagian mulut gitu. Ini langsung kita tangkap, kemudian kita pegang apa femopelvisnya, femoralis pelvic gitu. kita pegang di sini, kemudian setelah itu kita pegang, kita lahirkan. Kita angkat ke atas ini, kemudian berturut-turut lahirlah apa namanya mulut, kemudian hidung, mata, dan kepala secara keseluruhan. Ini diperlordosiskan ke atas ini. Itu kalau dia menolong secara spontan. Nah, bersegeralah dan tunggu. Ingat, kalau seperti ini itu jangan ditarik. Udah biarkan saja dia keluar dulu. Terserah bayinya itu keluar dulu. Bayinya sudah, pokoknya itu sudah dia di depan, itu hunternya itu sudah mulai keluar gitu. Udah biarkan saja, biarkan itu dia mengalami fase apa masuk ke fase lambat tadi, kemudian setelah itu keluar baru kita sedikit ini apa namanya tali pusat tadi, terus kemudian setelah itu keluar sampai dengan ke skapula, kemudian kita tangkap femoropelviknya seperti ini, terus kita hiperlordosiskan ke atas gitu. Nah, ini melahirkan kaki dengan rotasi eksternal dari paha fleksi lutut menjaga sakrum anterior. Nah, ini kalau misalnya dia apa namanya belum bisa terlahir itu, belum bisa keluar ini. Jadi kita dilahirkan, kemudian yang satunya juga ini dilahirkan. Nah, ini melahirkan lengannya tadi, ibu mengajar lahirkan lengan jika skapula terlihat. Nah, itu skapulanya itu terlihatnya yang bagian mana dulu tadi? Bagian apa namanya posterior kah atau bagian anterior kah gitu. Kalau misalnya yang terlihat bagian anterior dulu, berarti kita bisa melakukan teknik tadi dengan cara Muller, lahirkan bahu anterior dulu, baru setelah itu lahirkan baru posterior. Kemudian kita lakukan teknik Morasio. Nah, kalau misalnya dia itu yang terlihat itu kok bahu posterior terlebih dahulu, berarti kita bisa menggunakan teknik tadi klasik gitu. Kita lahirkan dulu bahu posterior, kemudian setelah itu bahu anterior, baru dengan mengeluarkan kepala dengan teknik Morasio gitu. Nah, ini lahirkan lengan jika skapula terlihat, putar lengan ke depan, kemudian letakkan humerus menyilang dada dan lahirkan. Putar lengan lain anterior dan lakukan langkah yang sama pada apa namanya dan kemudian kita lahirkan. Nah, ini hindari overekstensi. Ini tidak boleh nih ini overekstensi karena kita harus memegangnya adalah femoropelvis. Itu bukan seperti ini gitu. Nah, ini contoh femoropelvisnya itu memegangnya nih. Nah, ini persalinan sungsang spontan gitu. Apa namanya? Bokong keluar, kemudian seperti ini langsung kita hiperlordosiskan. Keluar kepala gitu. Nah, ini melahirkan bokong kaki. Tadi tekniknya seperti ini. Nah, ini yang kita lihat nih, femoropelvis itu ini yang kita pegang tuh. Ini bokong sudah lahir, kemudian
kakinya itu dilahirkan. Nah, ini berarti kemudian dia masuk ke fase lambat ya, masih fase lambat. Kemudian setelah itu kita melonggarkan tali pusat. Di sini setelah kita longgarkan tali pusat, baru setelah itu kita kita longgarkan tali pusat. Setelah itu skapulanya itu kan sudah terlihat ya. Nah, itu baru kita mengalami fase cepat gitu dari umbilikus sampai dengan ke mulut. Setelah itu baru dari mulut ke seluruh kepala itu fase lambat lagi itu dengan menggunakan Morse tadi. Itu. Nah, ini melahirkan bayi bahu secara Lorset. Ini tadi yang diputer. Nah, ini seperti ini kita puter. Ini femoro-pelvis kita ini, kemudian kita putar set itu sampai dengan seperti ini. Kemudian setelah itu kita putar balik set itu sampai dengan dia terlahir bahunya, baru kita menggunakan teknik Morse gitu. Itu Lorset ini adalah untuk tangan-tangan yang semisalnya terjungkit seperti ini nih contohnya. Ini tangannya yang ke atas itu kan dia naik seperti ini. Nah, ini kita lepaskan dulu, kita putar ke sana set. Setelah putar ke sana kan arahnya jadi seperti ini nih umbilikus. Kita balikkan lagi, putar lagi ke sini. Set untuk mengeluarkan tangan yang terjungkit gitu. Nah, setelah itu baru kita Lorset Morse. Nah, ini melahirkan bahu secara klasik. Nah, ini tadi mana dulu nih klasik? Klasik itu artinya yang kita lahirkan adalah posterior shoulder-nya dulu. Itu kita lahirkan dulu posteriornya, kemudian ini posisinya adalah seperti ini. Besok akan ada videonya pembelajarannya ini. Nah, ini kita keluarkan bahunya posterior, kemudian setelah posterior terlahir, ini diarahkan ke bawah ke sana. Setelah diarahkan ke bawah sana, kita mengeluarkan bahunya ini yang bagian anterior. Nah, setelah posisinya dia tengkurap, baru kita tunggang kuda-kuda. Jadi bayinya itu ada di atas tangan kita, siap kita melahirkan kepalanya gitu. Nah, ini tekniknya seperti ini, melahirkan Morse kepala. Nah, ini saya ulang lagi ya. Kalau ini kan posterior nih, bagian sini nih posterior. Nah, kalau kita mau melahirkan, itu kita lihat dulu ini bahunya yang sekiranya dia mau lahir dulu yang bawah atau yang atas gitu, yang belakang atau yang depan gitu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kok yang terlihat itu bagian bawah dulu, berarti kita harus posterior dulu, berarti kita harus secara klasik. Tapi kalau misalnya yang kita lihat itu kok dia itu bagian depannya dulu atau anterior, berarti kita adalah caranya dia muler. Jadi kalau klasik ini kita raba dulu dari sini, dari skapula, kemudian ke humerus, kemudian sampai dengan ke tangannya, kemudian kita usap, kita keluarkan. Terus kemudian yang bagian sini ini juga kita masuk, telusuri dari skapula, kemudian humerus, kemudian lengan, kemudian kita usap ke arah muka, kita keluarkan gitu. Nah, setelah keluar semua bahunya, baru kita mengeluarkan kepala dengan teknik Morse. Nah, ini kakinya ini diapitkan di antara tangan. Ini kaki, kemudian tangan, terus kemudian kaki. Nah, ini yang bermain itu 3. Jadi ini masuk ke mulut, kemudian ini ada di fossa carina seperti ini, gitu melahirkannya. Nah, ini dia ada di occipito gitu, tangan ini itu untuk menghindari si bayi ini dia fleksi. Nah, ini adalah dia harus mempertahankan. Jadi ini ada 2 penolong loh, Dek. Karena kan memang sekarang kan kita tidak boleh hanya 4 penolong, karena kita tidak boleh hanya 2 penolong. 2 tangan, kita harus 4 tangan gitu. Kita harus 2 penolong gitu. Jadi yang tangan ini adalah yang membantu bidan atau yang membantu dokter untuk inikan kepalanya agar dia tetap lurus, tidak fleksi atau over fleksi gitu ya, sehingga nanti kalau misalnya dia fleksi atau over fleksi gitu, dia nanti akan after coming head gitu. Jadi kepala ini misalnya tidak dipertahankan seperti ini, dia akan gantol sipisis, sehingga dia akan menyebabkan over coming head. Nah, ini contohnya, ini dia tetap nekuk gini loh, posisi kepalanya itu dia biar tetap nekuk. Nah, ini dia menfiksasi kepala gitu ya, agar posisinya tepat seperti ini, tidak dangak gitu loh. Kalau misalnya dia dangak, waduh, ini kemungkinan terjadi after coming head ini tinggi gitu. Itu ya, ini seperti ini. Terus kemudian Morse ini tadi sudah. Nah, ini teknik Morse-nya tadi, ini gambar secara besar. Nah, ini yang mempertahankan agar si kepala ini tidak over distensi itu.
dia tidak terlalu dangak gitu, dia agar tetap fleksi gitu. Nah, terus kemudian ini cara melahirkan kepalanya seperti ini. Nah, ini teknik-tekniknya ini mengeluarkan dulu gitu. Terus kesimpulannya adalah pemilihan pasien yang tepat, kemudian penjelasan dan surat persetujuan, kemudian kemajuan persalinan yang baik, kemudian induksi atau augmentasi ini diperbolehkan karena agar kontraksinya itu tetap bagus gitu, karena yang kita tolong itu bukan bagian terkeras dari bayi, tapi bagian terlembek dari bayi, itu terempuk dari bayi gitu, sehingga tekanannya itu memang agak sedikit kurang gitu, sehingga kalau misalnya kontraksinya itu jelek, ya itu nanti akan menyebabkan persalinan yang lama gitu. Kemudian jadi boleh kita melakukan drip itu untuk agar membantu kontraksinya tetap bagus. Kemudian penolong persalinan yang berpengalaman, pemantauan janin, nah, persalinan jangan ditarik dan tetap tenang. Itu kunci untuk pertolongan persalinan sungsang. Oke, sungsang sudah selesai. Tadi ada banyak sekali ya. Jadi ada fase lambat, kemudian fase cepat, fase lambat lagi. Kemudian tadi ada jenis-jenis posisi dari sungsang itu sendiri. Ada French, ada complete, ada incomplete gitu. Kemudian pertolongan persalinan sungsang tadi ada spontan dengan brah, itu artinya kita tidak perlu menggunakan morsio lagi. Jadi bisa langsung dia keluarkan gitu. Terus kemudian manual aid itu kita tadi ada teknik klasik gitu. Teknik klasik itu tadi diputar 180 derajat sesuai dengan posisi tangan yang terjungkit gitu. Kemudian setelah itu posisi tangannya itu dia sudah keluar, bahunya sudah bisa berhasil dikeluarkan, maka kita harus menyambung dengan mengkombinasikan dengan morsio untuk mengeluarkan kepala. Nah, kalau misalnya kok posisinya itu yang kita bisa melihat itu yang keluar dulu itu adalah bahunya yang terlihat itu posterior, berarti kita bisa melakukan teknik klasik, artinya kita keluarkan dulu bahu posterior, baru kemudian bahu anterior, kemudian kita susul dengan melahirkan secara morsio kepalanya. Nah, kalau yang terlihat itu kok bagian bahu anterior dulu ya, kita lahirkan dulu itu dari skapula, kemudian humerus, kemudian lengannya, kemudian kita keluarkan mengusap muka gini, terus kemudian keluar gini posisinya. Itu kalau yang bagian anterior dulu yang terlihat, berarti kita menggunakan tekniknya itu adalah teknik Muller, kemudian disambung dengan morsio, gitu ya. Ini untuk sungsang sudah selesai, kita masuk ke vakum ekstraksi. Vakum ekstraksi ini definisinya itu instrumen medis yang digunakan sebagai alat bantu untuk menarik bayi keluar dari vagina dalam proses persalinan. Kemudian perangkat vakum ekstraktor ini memiliki bentuk yang menyerupai mangkuk dan terbuat dari bahan plastik atau soft cup, atau ada juga yang bahannya logam, itu yang dilengkapi dengan pompa untuk menimbulkan tekanan negatif, itu untuk nyedot gitu kepalanya gini agar dia bisa terlekat, kemudian pada saat dia terkap seperti ini, kita bantu tenaga dari luar itu tadi, kita bantu dengan tenaga kita untuk mengeluarkan kepala sambil ibunya mengejan. Itu. Nah, vakum ini itu ada tenaga manusia dan juga ada tenaga mesin gitu. Nah, ini vakum ekstraksinya. Nah, ini dipompa, ini biasanya untuk membentuk kaput. Yuk lanjutkan. Oke. Kita lanjutkan, itu untuk membentuk kaput itu kita lanjutkan tekanan negatif ini tadi, Dek, agar dia terbentuk kaput, terkap, ini. Nah, ini kalau yang gambar ini dia masih dalam bentuk logam. Ininya logam gitu, karena ada seperti ininya. Nah, ini adalah untuk mengekstraksi, untuk menariknya gitu. Jadi, gini, terus kemudian ini gini nanti. Nanti akan ada video pembelajarannya. Nah, ini syarat-syarat dilakukan vakum ekstraksi itu jelas, dia presentasi belakang kepala, itu jelas. Kemudian janin cukup bulan, pembukaan harus lengkap dan kepala itu harus turun setidaknya kalau kita bidan itu di Hodge 4. Bidan di pedalaman, cuman sekarang sudah jarang ya, dan itu sudah bukan lagi wewenang kita untuk vakum ekstraksi, jadi di sini kita mengenalkan. Itu jadi harus kepala itu jangan di Hodge 2 atau Hodge 1, itu jangan gitu. Jadi kepala itu harus diyakinkan dia sudah letaknya di Hodge 3 dan Hodge 4 gitu, sudah benar-benar terlihat gitu. Nah, biasanya vakum ini itu dilakukan kalau misalnya ibunya itu sudah kelelahan gitu, dia sudah kehilangan tenaga untuk mengejan, kita bantu menggunakan alat ini. Nah, kondisi persalinan yang membutuhkan ekstraksi vakum, nah ini tadi yang sudah saya terangkan bahwa kalau dua lama, kemudian ibu sudah kehabisan tenaga untuk mengejan, tapi masih mampu mengejan, itu kemudian bayi mengalami gawat janin saat ibu mengejan,
Atau karena kondisi tertentu ibu tidak dibolehkan mengejan, contohnya, oh ternyata dia punya penyakit jantung atau ada gangguan retina pada mata gitu. Nah, kalau mengejan itu ada tekanan pada mata nanti bisa jadi menimbulkan kebutaan gitu. Nah, ini kondisi yang tidak diperbolehkan menggunakan vakum kelahiran prematur, jelas karena memang ini masih empuk sekali gitu ya, Dik ya. Jadi tidak boleh kita menggunakan vakum kalau misalnya dia masih prematur, kemudian bayi sungsang juga tidak kita perbolehkan karena yang kita pegang itu adalah posisi terkeras, bukan posisi yang ter ter, ter, terlunak gitu ya. Kalau bayi sungsang ini kan dia posisinya lunak, vitrofanternya lunak. Kalau misalnya dia di vakum, ini kan tekanan negatif untuk membuat kaput itu dia tidak akan bisa gitu. Itu. Terus kemudian presentasi muka ini juga tidak boleh kita lakukan vakum gitu. Presentasi muka tuh muka langgur, bagian muka ini so hancur itu kalau misalnya divaksin karena kita harus membuat kaput gitu tadi. Nah, ini penggunaan vakum ekstraktor ini pada persalinan ini, yang pertama itu kita tempelkan dulu kapnya pada permukaan bayi pada saat kepala di Hodge 4. Ingat, pada saat kepala sudah di posisi rendah di dasar panggul Hodge 4. Kemudian ya, jika diperlukan kita bisa melakukan episiotomi. Nah, saat terdapat kontraksi ibu mengejan, dokter menarik bagian bawah vakum sehingga kepala bayi ini dia akan ikut keluar gitu. Jadi, yuk Bu, 1, 2, 3 ibu ngejen ya, ini saya bantu ya. Nah, itu kita tarik seperti ini set gitu. Ini pegang kapnya, tangan ini menarik gini. Terus saat kepala berhasil keluar, lepaskan vakum ekstraksi dari kepala bayi. Yuk turunkan tekanan gitu. Jadi misalnya vakum itu kepala sudah keluar, kita mulai menurunkan tekanan agar kapnya itu bisa terlepas sendiri dari kepala bayi itu dengan menurunkan tekanan. Kalau tekanan terturun, kaputnya itu lama-lama dia akan ini, terus kemudian dia akan turun. Nah, upaya penarikan vakum hanya 3 kali. Kalau sudah lebih dari 3 kali dan gagal, maka ya sudah, kita tidak bisa melakukan pertolongan persalinan per vaginam. Yang harus dilakukan adalah dengan melakukan pertolongan operasi sesar gitu. Nah, ini persetujuan tindakan medis harus berikan dukungan emosional. Jika perlu, lakukan anestesi blok pudendal. Ini tentunya dokter yang melakukan gitu. Kalau kita memang tidak bisa melakukan anestesi. Kemudian persiapkan alat-alat sebelum tindakan untuk pasien. Ini jelas alat-alat resusitasi harus cemepak gitu ya. Tidak hanya pada kondisi vakum. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan pertolongan persalinan, semuanya harus cemepak, alat-alat kegawat daruratan gitu. Terus pencegahan infeksi, pemeriksaan dalam untuk menilai posisi kepala bayi dengan meraba struktura sagittalis dan ubun-ubun kecil atau ubun-ubun posterior. Nah, ini posteriornya ada di sini, ini ubun-ubun besarnya, ini ubun-ubun posteriornya. Jadi yang kita tempelkan ini di bagian sini nanti suboccipito, ini parenteralis, ini struktura sagittalisnya, ini frontanella anteriornya, ini os frontalis, ini bagian depan itu sini berarti. Ini bagian depan frontalis, ini bagian belakang posterior itu sini. Fontanella ini. Jadi nanti bagian sini yang akan kita lakukan pemasangan cup untuk vakum, dilakukan vakum ekstraksi. Nah, ini masukkan mangkuk vakum melalui introitus vaginus secara miring dan pasang pada kepala bayi dengan titik tengah mangkok pada struktura sagittalis kurang lebih 1 cm anterior dari ubun-ubun kecil dan menjauhi ubun-ubun besar. Ingat, harus menjauhi ubun-ubun besar. Penempatan mangkok pada daerah ini dapat membantu mempertahankan fleksi kepala. Nah, ini kita masukkan, ini gambarannya. Ini salah kalau di posisi miring sini salah. Di bagian depan ini apalagi ini salah fatal sekali karena di sini adalah ubun-ubun besar. Yang kita lakukan adalah di daerah occipitalis ini. Ini occipitalis atau di struktura sagittalis ini. Ini yang bagian yang benar di sini. Nih, gitu. Terus kemudian kita sedot ini membentuk kaput. Jadi kita sedot gitu, jadi kayak penghisap itu loh, diseret gitu kalau disedot kalau alat bekam. Kalian bisa membayangkan bekam itu, nah itu dibuat cup gitu, seperti itu disedot gitu agar dia bisa terkap, dia bisa nempel. Setelah nempel kita bantu untuk mengeluarkan kepala bayi pada saat terjadi kontraksi gitu. Nah, inilah apakah diperlukan episiotomi gitu. Jika episiotomi tidak diperlukan pada saat pemasangan mangkok, mungkin diperlukan pada saat perineum meregang ketika kepala akan lahir. Nah, itu kalau misalnya itu benar-benar di Hodge 4 itu sudah terlihat gitu ya. Kalau dia masih di Hodge sedikit di Hodge 3 itu ya masih agak susah gitu ya. Jadi memang kita, tapi kadang kalau untuk pertolongan dengan vakum ekstraksi ini biasanya lebih sering untuk dilakukan episiotomi gitu.
Terus pastikan tidak ada bagian vagina atau porsio yang terjepit. Gitu. Jadi pastikan bahwa pembentukan kaput itu benar-benar di kepala, tidak ada kulit yang ikut, kulit ibu mungkin, kemudian vagina ibu mungkin terjepit, itu akan sangat sakit sekali yang dirasakan ibunya gitu ya, atau porsio gitu. Jadi kita harus benar-benar memastikan bahwa itu yang terbentuk kaputnya itu benar pada kepala. Makanya kita menaikkannya harus perlahan-lahan. Naikkan yuk, kemudian dinaikkan tekanan. Nah, sambil kita raba di sini. Oke, tidak ada yang ikut terjepit bagian vagina atau porsio. Yuk naikkan lagi tekanan sampai dengan benar-benar dia membentuk kaput gitu. Pompa hingga tekanan skala 10 silastik atau negatif min 2 kaki per sentimeter Mals room. Jadi kita naikkan, ayo naikkan 0,2, naikkan lagi, men 0,6, naikkan lagi, men 0,8 gitu, untuk membentuk kaput gitu. Nah, terus setelah 2 menit naikkan hingga skala. Nah, kita menunggunya memang agak-agak 2 menit, 2 menit, 2 menit gitu. Jadi tadi 0, tadi kan 0,2, kemudian kita naikkan lagi ke 0,6 maelstrom itu. Periksa aplikasi mangkok, tunggu lagi 2 menit lagi. Periksa ada jaringan vagina yang terjepit atau tidak. Jika ada, turunkan tekanan dan lepaskan jaringan yang terjepit tersebut. Nah, setelah mencapai tekanan negatif yang maksimal, lakukan traksi searah dengan sumbu panggul. Lurus, kemudian naik gini, set, gitu, untuk melahirkan kepalanya. Tegak lurus pada mangkok, set, jadi kita memegangnya seperti ini itu di bagian ini, kemudian di bagian kepala, set, pada saat ini kita langsung gini. Tangan kita langsung seperti ini. Jadi lurus dulu, baru naik, dan kita lakukan ini, set, gitu. Lanjut. Nah, tarikan dilakukan pada puncak his dengan mengikuti sumbu jalan lahir. Nah, ini. Jadi, Bu, kontraksi ya, Bu. Yuk, saya bantu yuk. 1, 2, 3. Ibu ngecen ya, saya bantu kita tarik. Tarik, set, searah sumbu, searah gini, lurus, kemudian naikkan. Ini set, gitu. Kemudian pada saat penarikan pada puncak his, minta pasien meneran posisi tangan luar menarik pengait. Nah, itu tadi ada pengaitnya ya. Kalau misalnya vakum yang dengan logam itu tadi, terus ibu jari tangan dalam pada mangkok, telunjuk dan jari tengah pada kulit kepala bayi. Tarikan bisa diulangi sampai dengan 3 kali. Kalau sudah 3 kali tidak terlahir, artinya itu gagal vakum sehingga harus dilakukan SC. Nah, ini contohnya ini seperti ini. Nah, ini kita raba dulu gitu. Lakukan pemeriksaan di antara kontraksi, denyut jantung janin, kemudian aplikasikan mangkok. Saat suboksiput sudah berada di bawah simpisis, arahkan, tarik, lahirkan berturut-turut, dahi, muka, dagu, segera lepaskan, vakum dengan menghilangkan tekanan negatifnya tadi. Ini set, dan ini arahnya gini. Lurus gini, set, gitu. Setelah itu oksipitonya terlihat, naikkan, set, gitu. Jadi perlahan-lahan berturut-turut keluarnya dahi ini. Jadi ini dulu keluar set, ini sudah keluar kan lurusan set. Nah, kalau sudah seperti ini, nah di ke atas kan gini arahnya melengkung ke atas itu. Jadi berturut-turut keluar dahi, muka dan juga dagu. Selanjutnya, kelahiran bayi dan plasenta dilakukan seperti pertolongan persalinan normal. Kemudian eksplorasi jalan lahir dengan menggunakan spekulum SIM atas dan bawah untuk melihat apakah ada robekan pada dinding vagina atau perluasan luka episiotomi. Itu ini bila diperlukan gitu menggunakan SIM, kalau tidak usah kita menggunakan spekulum SIM, cukup kita eksplorasi saja, kita bersihkan gitu. Terus tipsnya jangan memutar kepala bayi dengan cara memutar mangkok gitu. Putar kepala bayi akan terjadi sambil traksi putaran tadi. Terus tarikan pertama menentukan arah tarikannya gitu. Jadi kita lurus dulu lurus sumbu jalan lahir, kemudian setelah itu baru ke atas untuk melahirkan dahi, kemudian hidung, mulut gitu. Nah, ini tarikan pertama menentukan arah tarikan, kemudian jangan lakukan tarikan di antara his. Itu jangan, karena nanti akan tenaganya ibu itu akan sedikit, kontraksinya akan lemah juga, itu nanti akan menimbulkan gagalnya atau copotnya kaput itu tadi yang sudah dibentuk gitu. Jika tidak ada gawat janin, tarikan terkendali dapat dilakukan maksimum 30 menit. Kalau tidak ada gawat janin. Tapi kalau ada gawat janin harus kurang dari 30 menit. Kegagalan. Vakum itu dianggap gagal jika kepala tidak turun pada tarikan. Jadi pada saat tarikan itu kepala tidak mau turun itu. Atau jika tarikan sudah 3 kali dan kepala bayi belum turun, atau tarikan sudah 30 menit, mangkok lepas pada 3 tarikan pada tekanan maksimum. Artinya ini dianggap gagal. Kita harus melakukan SC.
Setiap aplikasi vakum harus dianggap sebagai ekstraksi vakum percobaan. Jangan lanjutkan jika terdapat penurunan kepala pada setiap tarikan. Komplikasi biasanya terjadi karena hal-hal di atas tidak diperhatikan gitu. Kalau misalnya tidak diperhatikan, komplikasinya bisa terhadap janin dan terhadap ibu gitu. Komplikasi terhadap janin edema scalp yang akan hilang dalam 1 sampai dengan 2 hari, kemudian sefal hematom akan hilang 3 sampai dengan 4 minggu, abrasi dan laserasi kulit kepala bayi, perdarahan intrakranial, tapi itu sangat jarang. Terus komplikasi pada ibu jelas, ini robekan jalan lahir dapat terjadi, kemudian harus kita periksa dengan seksama dan lakukan penjahitan tentunya pada bagian yang luka. Catatannya bahwa salah satu penyulit dari tindakan ekstraksi vakum adalah distosia bahu karena menyebabkan abduksi kedua lengan. Pikirkan distosia bahu sebelum melakukan ekstraksi vakum dan saat kepala sudah lahir. Jadi kalau misalnya mau vakum ekstraksi, pastikan bahwa bayi ini tidak mengalami distosia bahu. Gitu. Kemungkinan distosia bahu itu apa? Ya, janinnya yang besar sekali, itu bisa kemungkinan dia terjadi distosia bahu. Oke, sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah.